Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anisha, nomor induk mahasiswa 2020-01-208, kelas manajemen 6E, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Strata 1, Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan antara teori skripsi yang berjudul optimalisasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi pada PT Bina Agro Nusantara dengan materi yang tersedia pada buku Riset Operasional Teknik Pengambilan Keputusan yang Optimal. Pada teori skripsi tersebut terdapat dua kata kunci yang saya dapatkan, yaitu distribusi dan biaya transportasi, yang mana memiliki keterkaitan dengan isi buku riset operasional pada bab 7 yang berjudul Program Transportasi dan Transshipment dalam hal mengoptimalkan biaya distribusi dan transportasi, di mana program transportasi merupakan salah satu program yang lazim untuk diterapkan dalam hal memecahkan kasus pendistribusian produk dari beberapa lokasi pabrik dan gudang ke wilayah beberapa lokasi pemasaran atau gudang distribusi. Seperti pada pemecahan dengan metode program linear lainnya, maka pemecahan program transportasi ini juga dapat dilakukan berdasarkan pada acuan maksimasi kontribusi dan minimisasi biaya. Sehubungan dengan itu, maka program transportasi ini sangat penting artinya bagi divisi pemasaran sebuah perusahaan manufaktur ataupun perusahaan perdagangan besar. Oleh karenanya, model ini sangat dibutuhkan dalam aktivitas bisnis, maka pakar matematika berusaha mengembangkan model transportasi ini sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih mudah menerapkannya. Simplifikasi model yang sekarang ini dipakai luas adalah hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh Vogel. Nah, Vogel ini adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman. Model Vogel ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan VAM. Model Vogel ini dalam pengembangannya tidak saja dipakai untuk memecahkan kasus program distribusi, tetapi juga dipakai dalam memecahkan kasus pemilihan lokasi pabrik yang baru. Sehubungan dengan itu, sangat menarik untuk mengetengahkan bahasan tentang aplikasi program linear ini dalam memecahkan kasus transportasi. Nah, dalam bab ini, kajian akan diawali dengan pemecahan kasus dengan menggunakan metode ABL, alokasi barat laut, atau Northwest Corner Method, baik mempergunakan metode manual maupun perangkat lunak logistik. Nah, perangkat lunak logistik yang lazim digunakan adalah QM for Windows, POM for Windows, dan Excel. Cara manual juga dapat digunakan dengan metode ABL dan VAM. Dan hasilnya akan dibandingkan jika kasus dipecahkan dengan perangkat lunak logistik atau Excel. Dengan menggunakan model transportasi, ditentukan alokasi pendistribusian produk dari sumber kepada tujuan untuk mendapatkan biaya pengiriman yang jauh lebih rendah atau optimal. Dengan bantuan software POM-QM, didapatkan gudang Padang harus mendistribusikan produk ke Kayu Aro, Jambi, Bengkulu, dan Pasaman Barat. Sedangkan gudang Bukit Tinggi harus mendistribusikan produk ke Darmasraya, Jambi, Pasaman Timur, dan Pekanbaru. Hasil perhitungan menunjukkan biaya distribusi yang dikeluarkan oleh PT Bina Agro Nusantara untuk seluruh tujuan distribusi per tahunnya sebesar Rp142.800.000 dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebelumnya sebesar Rp149.400.000, maka terjadi penghematan biaya distribusi dalam setahun sebesar Rp6.600.000. Baiklah, itulah tadi hasil rangkuman saya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti video saya mulai dari awal pembahasan hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.